Halo, bertemu lagi. Kali ini dengan saya dalam pelajaran IPA kelas 4, tema 2 tentang sumber energi bersama saya Pak Pram. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Sumber energi utama di bumi adalah matahari. Sebagai sumber energi utama di bumi, matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang bermanfaat bagi kehidupan. Di antaranya, yang pertama pasti untuk menerangi dan menghangatkan bumi. Mengeringkan benda-benda basah. Apa saja benda-benda basah yang dikeringkan biasanya oleh manusia? Pakaian, tempat cuci basah, dijemur agar kering dengan memanfaatkan panas dan cahaya matahari. Begitu juga dengan padi. Petani ketika baru panen padinya masih basah, harus dikeringkan dulu. Ikan-ikan supaya lebih awet dikeringkan dengan cara dijemur. Matahari juga membantu dalam proses pembuatan garam. Untuk kesehatan, matahari membantu pembentukan vitamin D bagi tubuh kita. Sekarang ini, matahari banyak dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik. Dan bagi tumbuhan, matahari membantu proses fotosintesis tanaman. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Matahari adalah sumber energi utama bagi manusia, tumbuhan, dan hewan di bumi. Tanpa adanya energi panas dan energi cahaya matahari, bumi akan membeku dan pasti tidak akan ada kehidupan yang seperti sekarang ini kita lihat, kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan di atas bumi. Dengan adanya energi panas dan energi cahaya matahari, bumi menjadi terang dan hangat pada saat pagi, siang, dan sore hari. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis, yaitu proses memasak makanannya untuk kebutuhannya sendiri dan menghasilkan oksigen yang berguna bagi makhluk lainnya, seperti manusia dan hewan. Fotosintesis adalah proses memasak makanan sendiri oleh tumbuhan dengan menggunakan karbon dioksida atau CO2 dan air H2O dengan bantuan sinar matahari. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat yang berguna untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat berguna bagi makhluk hidup di bumi. Sumber energi dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan dapat terus dipakai tanpa khawatir akan habis. Contoh, sumber energi terbarukan antara lain energi matahari. Dewasa ini energi matahari yang melimpah banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya atau solar cell. Ini gambar panel surya. Energi panas bumi, geothermal. Energi panas bumi berasal dari aktivitas di dalam perut bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik. Indonesia merupakan negara yang kaya akan energi panas bumi karena mempunyai banyak gunung berapi. Ini adalah proses gambar penambangan panas bumi, geothermal. Yang ketiga, energi angin. Energi angin banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB. Angin yang berhembus menggerakkan kincir angin. Kincir angin memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan listrik.
Energi biomassa. Apa itu energi biomassa? Adalah energi yang berasal dari bahan biologis, yaitu tumbuhan dan hewan. Bentuk energi biomassa yang mudah ditemui adalah biogas. Biogas adalah hasil pengolahan limbah organik sehingga menghasilkan gas metana yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar. Jadi ini ada kotoran hewan dimanfaatkan untuk pupuk, juga kotoran hewan ditampung dalam sebuah wadah yang tertutup rapat sehingga menghasilkan gas. Gas itu yang dialirkan dan menjadi bahan bakar. Dinamakan biogas. Energi air yang kelima. Energi air sudah sejak lama dipergunakan oleh manusia. Dengan menggunakan kincir air, manusia memanfaatkan aliran air yang deras untuk memutar kincir dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk menghasilkan listrik dalam skala besar, dibuatlah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini adalah gambar kincir air sederhana. Sumber energi tak terbarukan. Apa itu? Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan jika dipakai terus-menerus, lama-kelamaan pasti akan habis. Proses pembuatannya kembali memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Namun demikian, sekalipun jumlahnya terbatas dan proses pembuatannya lama sekali, sumber energi tak terbarukan masih menjadi sumber energi yang paling banyak dipergunakan oleh manusia sekarang ini. Contoh sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, sumber energi yang berasal dari fosil, maka disebut sumber energi fosil. Fosil itu apa? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di dalam bumi selama jutaan tahun dan menjadi batu, atau gas, atau minyak. Contoh sumber energi fosil adalah minyak bumi dan batu bara. Sumber energi yang kedua yang tak terbarukan adalah yang berasal dari mineral alam. Mineral alam adalah zat kimia yang berbentuk padat dan memiliki kristal. Mineral alam dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui proses pengolahan yang panjang. Contohnya, dari dalam bumi didapat uranium. Uranium bisa menghasilkan energi nuklir. Energi nuklir diubah menjadi energi listrik dalam pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.